Minasan, ohayou gozaimasu. Fari Sensei desu. Di video kali ini Sensei mau bahas tata bahasa atau bumpo di Mina Nihongo bab 8. Sebelumnya udah belajar kosakata kata sifat dibagi dua ya. Ada nakyoshi, ikyoshi. Sekarang kita bahas lebih dalam tentang itu. Yang bakal kita bahas pertama ada kata sifat ikyoshi dulu, baru nanti ke kata sifat nakyoshi. Lalu perubahan bentuk dari masing-masing kata sifat. Ada bentuk negatif dan lampaunya. Dan nanti bagaimana cara kita menggunakan kata sifat ini jika ditempel dengan kata benda. Jadi penggunaannya. Dan terakhir kali penggunanya di kalimat tanya. Kita mulai dari ikyoshi dulu. Ikyoshi itu digunakan untuk menyatakan keadaan atau sifat ya, atau perasaan. Ini simpelnya kayak gini, kan nanti ditempel kata sifat ke kata bendanya. Misalnya baju yang berwarna merah, orang yang cantik, orang yang ganteng, kayak gitu. Di sini, kenapa disebut ikyoshi? Karena di ujung kata sifat itu ada hiragana i. Makanya namanya jadi ikyoshi. Contoh kosakatanya begini. Dan ada yang pengecualian tuh 3 ini. Dan rumusnya seperti ini. Rumusnya ikyoshi ditambah kata bendanya. Atau ada pola menjelaskan kata bendanya dulu apa, ditambah partikel wa, ditambah ikyoshi. Ya, kalau yang tipe 1, nanti Indonesia gini. Indonesianya jadi gini ya. Misalnya baju yang merah. Kalau yang ini, baju itu warnanya merah. Nanti gitu. Jadi polanya, ungkapannya bisa 2. Oke, contoh. Kono machi wa omoshiroi desu. Ini tipe yang kedua ya. Ada partikel wa di sini. Kono machi wa, kota ini, omoshiroi desu. Itu seru. Atau menarik. Kedua. Fujisan wa, gunung Fuji itu takai desu. Tinggi. Jadi kita menjelaskan sifat dari satu objek. Ano eiga wa, film itu omoshiroku nai desu. Tidak begitu menarik. Nah, di sini ada perubahan nih. Nanti kita bahas juga di pembahasan selanjutnya. Yang asalnya ujungnya i berubah jadi kunai. Ini perubahan negatifnya dari kata sifat. Jadi waktu kita ngerubah kata sifat ke negatif, yang berubah bukan desnya, bukan, tapi ininya, i-nya gitu. Nah, di sini ada beberapa pengecualian tapi untuk kata sifat yumei, kirei, dan kirai ini masuknya na. Masuknya nakyoshi. Jadi nanti misalnya waktu mau dirubah ke bentuk negatif, caranya nggak sama kayak yang omoshiroi jadi omoshirokunai, beda. Dia punya cara sendiri, ngikutin perubahan yang nakyoshi. Nah, sekarang kita lanjut ke yang nakyoshi. Nakyoshi itu yang diakhiri oleh na kata sifatnya ya. Biasanya ini ditempel ke kata benda baru muncul na-nya. Bedanya ada na. Dan rumusnya kayak gini. Nakyoshi tambah na. Baru tempel ke kata bendanya. Nah, tapi kalau dia penjelasannya yang pakai wa, kata benda tambah wa, tambah kata sifat yang ini, nggak ada na-nya, nggak jangan ditambah na lagi, langsung tutup sama des, kayak gitu ya. Contoh, nara itu kata tempat. Nara wa yumei na machi des. Nah, di sini ditempel ke kata benda. Ini tipe yang pertama ini. Karena ditempel ke kata benda, machi itu kota, makanya tambah na. Nara adalah kota yang terkenal. Kalau yang kedua, ini nggak ditempel sama kata benda, jadi langsung ke des. Kyoto wa, Kyoto itu shizuka desu, tenang. Contoh yang ketiga, ano hito wa, ini tipe yang pertama lagi, ditempel kata benda. Ano hito wa, orang itu genki na hito desu, adalah orang yang bersemangat. Ini ya, bagian ini, coba lihat, ada kata benda, tambah na, tambah ini kata sifatnya gitu. Nah, udah ini kita lanjut ke pengecualian dulu. Jadi saya kasih tahu kan ada yumei, kirei, kirai. Yang ini masuk ke nakyoshi ya. Jadi kalau kita mau bilang kota yang indah, kirei na machi. Walaupun ada i, tapi tetap pakai na. Ini pengecualian. Jadi ini harus dihafal 3 ini jadi pengecualian. Kita lanjutin ke perubahan bentuk negatif dan lampau dari kata sifatnya. Jadi kata sifat dan
yang Ikyoshi dan Nakyoshi itu punya perubahan bentuknya. Ini perubahannya agak aneh. Beda-beda ya. Ini dipakai untuk menyatakan tidak atau negasinya, negatifnya. Bisa juga ada yang lampaunya sih. Nah, yang contoh di sini kita lihat, ini perubahan dari Ikyoshi. Jadi untuk yang pertama, untuk yang negatif, I-nya diganti jadi kunai. Yang kedua, untuk yang lampau, I-nya diganti jadi kata. Dan untuk yang negatif lampau, kita ikutin perubahan negatifnya dulu. Negatif kan berubah jadi kunai, ujungnya lihat, I juga. Dan waktu mau dirubah ke lampau, I-nya aja ganti jadi kata. Jadi perubahannya kuna, I-nya ganti jadi kata. Kuna kata gitu. Ini rumusnya. Jadi yang kunai, kata sama kuna kata. Itu yang harus dihafal. Negatif lampau sama negatif lampaunya gitu ya. Kunai, kata, kuna kata. Ada juga nanti kalau belajar lebih jauh ada penggunaan ku arimasen. Ku arimasen deshita. Cuman ini nggak usah dihafalin dulu. Sekarang yang dihafalin kunai, kata, kuna kata itu dulu. Contohnya ada kata sifat takai. Takai ujungnya hiragana i, i-nya rubah jadi kunai. I-nya bisa dirubah jadi kata. I-nya bisa dirubah jadi kuna kata gitu ya. Kita lanjutin ke pengecualiannya sekarang. Nah, di kata sifat Ikyoshi ada pengecualian untuk sifat i yang artinya bagus. Waktu i dirubah, bukan ujungnya aja, tapi awalannya juga. Jadi yo. Jadi kalau yang ini, yoi, yokunai, yokata, yokunakata. Ini perubahannya. Jadi yo-nya ikut berubah. Perubahan dari i. I. Yang pertama ganti yo. I kedua ganti jadi kunai. Jadi yo kunai. Kayak gitu ya. Jadi yo kunai, yo kata, dan yo kunakata. Selanjutnya yang nakeoshi. Kalau yang nakeoshi, yang pertama rubah ke ja arimasen atau dewa arimasen. Sini bukan dirubah sih. Kalau tadi kan kita belajar kata sifat itu misalnya genki. Tambah aja ja arimasen gitu. Genki deshita gitu. Genki ja arimasen deshita. Kalau ini ya perubahan dari si desnya sendiri yang berubah. Kalau kita lihat desnya nggak ada tadi. Tapi kalau di kata sifat Ikyoshi desnya masih ada. Yang berubah kata sifatnya. Kalau ini ya simbol yang berubah si desnya gitu. Jadi yang negatifnya ini ya, ja arimasen rubahnya ke yang ini. Yang bawahnya gimana sensei? Yang bawahnya juga sebetulnya sama aja, cuman yang bawahnya lebih sopan. Jadi boleh bebas pilih yang mana. Artinya sama. Genki ja arimasen. Tinggal tambah. Genki ja arimasen. Genki deshita. Genki ja arimasen deshita. Udah, ini gampang. Sekarang kita lihat contoh kalimatnya. Kono restoran wa kirei ja arimasen deshita. Kono restoran. Artinya dari sini, restoran ini, kenapa? Kirei ja arimasen. Tidak kirei bersih. Contoh kedua, ano hoteru wa, hotel itu, kenapa? Nigiaka deshita. Dulu ramai. Sekarang enggak. Kono pasokon wa, komputer ini takaku nakata desu. Dulu tidak mahal. Sebetulnya nih ya, bentuk lampau ini gak usah ditambah kata dulu juga sebetulnya oke. Cuman secara konteksnya kita harus tahu ini tuh menyatakan kalimat lampau aja kayak gitu. Jadi hotel itu ramai juga boleh, di artinya komputer ini tidak mahal juga boleh. Tapi konteksnya kita harus tahu kejadian ini tuh lampau ya. Kita lanjutin. Ada kata sifat tambah kata benda. Jadi ini buat langsung menyatakan sifat dari satu benda tersebut. Kalau saya biasanya nambah kata yang setelah kata bendanya. Oki biru, bangunan atau gedung yang besar. Shizukana machi. Nah, lihat bedanya? Ini ikyoshi langsung tempel ke kata benda. Ini nakyoshi tambah na di tengahnya. Shizukana machi, kota yang tenang. Atarashi kuruma, mobil yang baru.
Tuh rumusnya. Jadi kalau yang ikioshi langsung tempel kata benda, kalau na kyoshi tambah na dulu baru tempel kata benda. Untuk kalimat pertanyaan, ada kata donna. Di sini bisa dipakai untuk menyatakan kesan atau sifat atau jenis ya. Kayak tadi. Nara wa donna machi desu ka? Nara wa donna machi desu ka? Ini penggunanya kayak kata sifat tadi, tempel ke kata bendanya. Nara itu kota seperti apa? Fujisan wa donna yama desu ka? Fujisan itu gunung seperti apa? Cuma di sini harus nyambung ya. Di sini Nara, di sini kota, di sini gunung Fuji, di sini ya gunung. Anohito orang itu, donna hito desu ka? Orang seperti apa? Di sini orang, di sini orang lagi. Rumusnya gitu. Donna langsung ditempel ke kata bendanya. Dan ujungnya ka, karena ini bertanya. Pengganti tanda tanya itu. Nah, sekarang ke latihan. Coba kerjain dulu. Pause, kerjain. Nah, sekarang ke pembahasannya. Kono machi wa titik-titik des. Di sini lihat ABC-nya. Kirei. Kirei kunai. Kirei deshita. Kirei itu kata kerja yang kata sifat yang masuk kena pengecualian ya. Dia walaupun ujungnya i tapi masuk pengecualian. Nah, kalau kita lihat perubahannya, yang B pasti salah. Kire kunai. Soalnya kire itu pengecualian masuk kena kyoshi, jadi bukan dirubah kunai. Yang C ini hampir benar. Kenapa? Karena di sini ngikutin perubahan nakyoshi, tapi perubahan nakyoshi yang salah. Di sini i-nya harusnya nggak hilang. Dan kalau kita lihat kalimatnya di sini udah ada des, jadi double nanti. Jadi salahnya di situ. Jadi jawabannya yang A. Kota ini indah. Kedua, Kyoto wa. Nah, di sini ada kata machi-nya. Titik-titik machi des. Kita harus pakai rumus yang kata sifat tambah kata benda. Di sini pilihannya ada kata shizuka. Shizuka itu kata sifat nakyoshi. Jadi kalau kita menghubung kata benda dengan kata sifat nakyoshi, pilih yang ada naknya. Shizuka na machi desu. Kyoto itu kota yang tenang. Paling sekian aja dari sensei. Ja, mata tsugi no doga ni aimashou. Otsukare sama deshita.